Kailas adalah gunung keramat orang Tibet, dan Sinai adalah gunung sucinya orang Yahudi. Sementara di Amerika Utara juga ada gunung sakral yaitu Gunung Shasta. Hari ini, mari bersama mata ketiga kita telusuri sejenak tentang kisahnya. Kisah ini berawal dari sebuah kasus yang belum terpecahkan. Gunung sakral di Amerika Utara yang misterius. Pada 25 Mei 1999, 3 pendaki mendaki sebuah gunung bernama Shasta, terletak di dekat perbatasan Oregon di California Utara. Gunung ini tidak tinggi, hanya sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut. Ketiga pendaki ini masing-masing adalah Carl Landers, Milton Ganz, dan Barry Gilmore. Mereka adalah pendaki berpengalaman. Ketiga pendaki ini adalah tim setia dalam mendaki gunung. Mereka langsung melesat dengan kendaraan menuju ke sisi gunung, kemudian mendirikan tenda dan bermalam di sana, berencana naik ke puncak gunung keesokan paginya. Namun langit tak secerah yang diharapkan. Angin sangat kencang keesokan paginya. Ketika sedang merapikan tenda, Ganz dan Gilmore melihat Landers. Rekan mereka tampak gemetaran saking dinginnya. Mereka meminta Landers untuk bangun dan menggerak-gerakkan badannya. Jalan-jalan sebentar untuk menghangatkan tubuh. Meminta Landers coba berjalan ke tepi Danau Helen, tidak jauh dari perkemahan. Nantinya mereka berdua akan ke danau menemui Landers setelah mengemasi barang-barang mereka. Danau Helen kurang dari 200 meter dari tempat perkemahan mereka. Suasana lingkungannya terbuka, tidak ada penghalang atau tebing di lokasi perkemahan mereka. Tetapi justru pada saat itu terjadi sesuatu yang aneh. Setelah Ganz dan Gilmore mengemasi tenda mereka, kemudian segera ke Danau Helen untuk menemui Landers. Namun mereka tidak melihat apapun. Sekelilingnya tampak hening. Landers raib entah kemana. Ganz dan Gilmore mencari ke sana kemari, dan meski telah menyisir di setiap tempat, tapi mereka tidak melihat Landers. Bahkan sepotong kain atau benda apapun yang melekat di badan Landers juga tidak ditemukan. Mereka pun mulai cemas, kemudian segera menghubungi polisi terdekat. Tim penyelamat dan helikopter polisi menyisir Danau Helen dan Gunung Shasta secara seksama, namun nihil. Landers lenyap begitu saja seakan ditelan bumi. Itu adalah lokasi yang selalu menjadi tempat perkemahan mereka. Bagaimana bisa seorang pria dewasa hilang begitu saja di dataran kurang dari 200 meter itu? Sebenarnya, Landers bukanlah orang pertama yang hilang di gunung ini. Dalam beberapa dekade terakhir, pernah terjadi lebih dari 5.000 kasus orang hilang di sekitar Gunung Shasta, di mana lebih dari 1.200 kasus adalah kasus misterius tanpa petunjuk apapun seperti yang dialami Landers ini. Namun menurut cerita suku asli Indian yakni suku Wintu, bahwa semua itu ada sebabnya. Legenda suku Wintu. Gunung Shasta adalah puncak gunung tertinggi kedua di selatan pegunungan Cascade dan puncak gunung tertinggi kelima di California. Pegunungan Cascade adalah pegunungan utama di Amerika Utara di bagian barat, terbentang dari British Columbia, Kanada bagian selatan melalui Washington dan Oregon hingga California Utara. Pegunungan ini juga merupakan bagian dari sabuk vulkanik lingkar Pasifik, atau dengan kata lain, Gunung Shasta juga merupakan gunung berapi, tetapi gunung berapi yang sedang tidur atau tidak aktif. Gunung berapi yang tidak aktif ini terlihat spektakuler dari kejauhan, ditambah tebaran cahaya matahari senja, semakin menambah pesonanya yang bisa secara langsung diposting di situs jejaring sosial tanpa PS, Photoshop, dan gunung ini juga merupakan titik fokus dari mitos yang tak terhitung banyaknya di antara suku-suku asli setempat. Menurut legenda masyarakat suku Wintu, banjir besar lebih dari 10.000 tahun yang lalu telah memusnahkan semua spesies di permukaan bumi. Hanya manusia dan hewan yang menyelamatkan diri ke Gunung Shasta yang selamat. Ketika manusia dan kawanan hewan turun dari Gunung Shasta pasca surutnya banjir, mereka pun menjadi kelompok pertama manusia dan hewan pada periode ini. Oleh karena itu, Gunung Shasta menjadi gunung suci di mata mereka karena di sini merupakan pusat asal mula segala sesuatunya.
Bagi suku Wintu, keberadaan gunung ini seperti status Gunung Kailas di mata orang-orang Tibet. Tetapi wisatawan sekarang banyak yang datang dan pergi ke gunung ini. Bisa dibayangkan bagaimana suasana hati mereka menyaksikan semua ini. Masyarakat suku Wintu hanya meminta wisatawan untuk mematuhi peraturan dan tidak meninggalkan benda atau sampah di sekitar gunung agar tidak mengganggu ketenangan gunung suci. Namun wisatawan tetap saja selalu meninggalkan sampah. Suku Wintu percaya bahwa kasus hilang orang di sekitar Gunung Sasta itu adalah akibat ulah orang-orang pada gunung suci ini. Benarkah demikian? Mari kita telusuri lebih lanjut, karena selain ada Gunung Suci Sasta, nama yang diberikan oleh penduduk setempat ini, Gunung Sasta juga menunjukkan aneka keanehannya. Legenda peradaban dalam perut bumi, kota cahaya bangsa Lemuria. Gunung di California ini bisa dibilang tempat yang paling sering UFO menampakkan diri. Setidaknya 50 kasus penampakan UFO pernah terjadi di sini dalam 1 abad di masa lalu dan semakin sering dalam 20 tahun terakhir ini. Berita seperti ini kerap dilaporkan di surat kabar lokal dan bentuk UFO digambarkan masing-masing saksi mata juga tidak sama. Ada UFO berbentuk bundar, segitiga dan sebagainya. Seorang penduduk setempat mengatakan dalam sebuah wawancaranya dengan media bahwa dia melihat UFO terbang ke depan gunung dengan mata kepalanya sendiri. Pada saat itu, tak disangka gunung itu terbuka perlahan seperti pintu. Saksi mata ini mengatakan bahwa dia nyaris tidak percaya pada pandangan matanya. Selain itu, ada teori setempat yang lebih menakjubkan lagi, bahwa ada sistem terowongan yang rumit di bawah Gunung Sasta ini, yang biasanya menuju ke dunia bawah tanah yang disebut Telos, adalah kota cahaya bangsa Lemuria kuno. Perawakan penduduk kota itu tinggi besar, mengenakan jubah putih dan sandal. Mereka pernah menjadi penduduk benua atau dataranmu. Setelah tenggelamnya benuamu, mereka yang selamat pindah ke dunia bawah tanah di bawah Gunung Sasta. UFO yang muncul di sekitar gunung adalah alat transportasi mereka. Sementara orang-orang yang hilang mungkin telah dibawa ke dunia bawah tanah di bawah gunung itu, sehingga kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Terkait legenda benuamu atau dataran Lemuria, pernah disinggung dalam video mata ketiga sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa menelusurinya di playlist video mata ketiga. Demikian juga dengan Kailas, gunung keramat orang Tibet, juga ada legenda yang mengatakan bahwa gunung terhubung dengan dunia bawah tanah. Pintu masuk utama dari tanah suci Shambhala yang legendaris itu adalah Gunung Kailas. Studi terbaru menemukan bahwa memang ada gua bawah tanah yang sangat besar di bawah permukaan dataran tinggi Qinghai, Tibet, seluas sekitar 150.000 km persegi, dan lapisan batuan di gua itu menunjukkan konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Ini sangat mirip dengan Gunung Sasta, karena juga ada anomali magnetik negatif yang sangat kuat di sekitar Gunung Sasta pada logo Survei Geologi AS. Menurut peneliti, gua bawah tanah dan formasi batuan di Gunung Sasta mengandung konduktivitas yang tidak biasa dan mungkin mengandung sumber daya yang tidak biasa. Dan yang paling aneh, pernah ditemukan jejak kaki manusia raksasa di sekitar Gunung Sasta dan Gunung Kailas, Tibet. Jejak kaki makhluk raksasa yang ditemukan di dekat Gunung Kailas adalah Yeti, sementara di dekat Gunung Sasta adalah Bigfoot, yaitu makhluk misterius mirip kera. Makhluk aneh seperti Bigfoot ini bisa ditemukan di banyak tempat di hutan-hutan kawasan barat daya Pasifik Amerika Utara. Penampakan Bigfoot juga pernah dilaporkan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19-an. Dalam beberapa tahun terakhir, Bigfoot juga pernah tertangkap kamera dan diunggah ke internet. Selama ini, beberapa ilmuwan terus melacak keberadaan Bigfoot untuk diteliti, tetapi sejauh ini mereka tidak menemukan apapun. Menurut legenda penduduk asli setempat di dekat Gunung Sasta, Bigfoot adalah makhluk penjaga hutan, sedangkan legenda Tibet mengatakan bahwa Yeti adalah makhluk penjaga pintu gerbang Shambhala. Keduanya merupakan makhluk penghuni gunung, jadi keduanya memiliki legenda yang serupa meski kedua gunung ini terpisah ribuan mil. Makhluk misterius yang serupa telah menarik jarak lebih dekat antara kedua gunung tersebut. Menurut ahli geologi Robert Soch,
Uniknya Gunung Shasta adalah karena ciri geologis alaminya mirip dengan fenomena listrik di piramida. I see many similarities between Mount Shasta geologically and artificial human-constructed pyramids. Misalnya air bawah tanah yang mengalir di gua kaki gunung dapat membawa muatan listrik. Underground flowing water can carry a charge. Di beberapa daerah, muatan listrik akan terakumulasi dan beralih ke permukaan sepanjang patahan dan rekahan. Build up charge in certain areas that can then migrate to the surface along faults and fissures. Dalam kondisi tidak adanya perangkat penyimpanan dan transmisi daya, energi listrik akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk pelepasan listrik. Tetapi ia tidak menolak legenda dan lingkungan geologi serta aktivitas energi unik dari Gunung Shasta itu mungkin memiliki fungsi khusus pada makhluk luar angkasa. Itulah sebabnya UFO sering dilaporkan di tempat itu. Tetapi penduduk setempat selalu bersikeras pada keberadaan dunia bawah tanah. Bahkan ada saksi mata dengan tegas mengatakan, ada orang yang mengenakan jubah putih pernah terlihat di kota, tingginya sekitar 2 meter. Tetapi karena tidak adanya foto dan video, akhirnya hanya dapat dianggap sebagai legenda urban. Yang benar-benar menarik perhatian publik adalah kasus orang hilang lainnya. Kasus orang hilang paling misterius. Pada 2 September 2011, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun bernama Tommy bersama orang tuanya berkemah di Gunung Shasta. Si kecil dengan gembira berlari-lari di lokasi perkemahan kecil. Namun di saat orang tuanya lengah, tiba-tiba saja putranya lenyap entah kemana. Pasutri muda itu pun panik, kemudian segera melaporkannya ke polisi. Polisi mengorganisir warga setempat untuk membentuk tim pencari, menyisir wilayah sekitar. 5 jam kemudian, ketika orang-orang merasa putus asa, Tommy kecil tiba-tiba muncul di jalan dekat perkemahan. Tim pencari pun terperangah dan saling memandang diam. Pasalnya, mereka telah bolak-balik mencari di tempat itu. Tapi bagaimana ceritanya Tommy kecil tiba-tiba saja muncul di situ? Ketika ditanya, apa yang dikatakan si kecil Tommy pun membuat orang-orang tercengang. Tommy menceritakan, dia bertemu dengan seorang wanita kulit putih di dalam gua. Wanita itu juga bertanya kepada Tommy, apakah dia baik-baik saja. Adapun bagaimana ceritanya dia muncul lagi secara tiba-tiba di tempat semula. Bagaimanapun, bocah itu masih terlalu kecil, tidak bisa menceritakan secara jelas apa yang dialaminya. Tim pencari hanya tahu bahwa tidak ada gua di sekitar camp. Lalu kemana wanita ini lari, mampu diam-diam membawa pergi anak itu dan mengembalikannya dengan utuh? Pertanyaan mengerikan ini membuat semua orang merasa bingung. Menelusuri misteri Gunung Suci. Orang pertama yang menjelajahi gua Gunung Shasta adalah seorang penambang bernama Jesse Brown. Tak lama setelah demam emas di California mendingin pada awal abad ke-20, Mr. Brown akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungannya di California. Brown pergi ke Gunung Shasta, tetapi alih-alih mendapatkan kejutan emas di sana, dia justru menemukan kejutan tak terduga lainnya. Pasalnya, dia menemukan terowongan di gunung. Dia pikir itu adalah terowongan buatan. Terowongan itu sangat panjang seakan tak berujung. Brown memberanikan diri dengan mencoba berjalan beberapa mil di terowongan, dan tak disangka ia melihat sesosok mayat besar. Mr. Brown pun sontak saja ketakutan dan spontan berbalik, ambil langkah 1000. Belakangan pengalaman Brown beredar luas di masyarakat. Banyak penggemar yang penasaran dengan Gunung Shasta dan ingin mencari tahu misterinya. Lalu Brown kembali ke gunung itu sambil membawa lebih dari 80 pengikut. Tapi siapa sangka, Brown lenyap di gua sambil membawa sejumlah besar uang dari para pengikutnya. Apakah Brown tersesat di gua dan mati? Atau ke dunia bawah tanah? Atau ini sepenuhnya kasus penipuan? Dia menipu uang para pengikutnya dan melarikan diri. Sejauh ini kasusnya belum bisa diputuskan. Namun penjelajah dan peneliti budaya kuno kontemporer D.W. Neff tidak sepenuhnya menganggap temuan Brown itu sebagai kasus penipuan. Dia memutuskan untuk melakukan penelitian sendiri.
Lokasi penelitiannya berada beberapa mil di utara Gunung Shasta, yakni sebuah terowongan atau gua bernama Pluto. Terowongan ini mengarah langsung ke bagian dalam Gunung Shasta. Jalan-jalan di dalamnya tampak rumit seperti jaring laba-laba. Ditilik dari sisi geologisnya, terowongan ini merupakan tipikal pipa saluran lahar. Artinya ketika gunung meletus, lahar mengalir dari mantel ke kerak, dan setelah permukaannya mendingin tetapi bagian tengahnya masih terus mengalir. Lapa yang mendingin di permukaan akan membentuk terowongan berbentuk tabung atau pipa. Umumnya terowongan semacam ini sangat kecil, hanya lebih dari 1 meter lebarnya. Tetapi terowongan atau gua Pluto ini luar biasa lebarnya, beberapa cabang lebarnya lebih dari 10 meter. Orang-orang dapat berjalan secara leluasa di dalam dan terowongannya sangat panjang. Menurut legenda penduduk asli setempat, terowongan ini bisa langsung tembus dari California ke Oregon AS. Setelah penyelidikannya, Neff menyimpulkan mungkin itu terowongan yang dilihat Brown lebih dari 100 tahun yang lalu karena sangat luas dan secara alami akan dianggap buatan manusia. Lalu, apa yang ada di ujung terowongan itu? Kedalaman gua yang sudah terdeteksi saat ini hanya beberapa mil saja. Adapun mengenai jaringan gua yang lebih dalam, di mana karena kerumitannya dan terlalu banyak kondisi yang tidak diketahui, sehingga tidak ada penjelajah yang dapat menyelidikinya lebih jauh. Berikut mari kita alihkan pandangan mata kita dari gua ke permukaan untuk melihat apa lagi yang bisa ditemukan. Ada serangkaian lukisan batu lebih dari 6.000 tahun yang lalu di 120 km timur laut Gunung Shasta. Lukisan-lukisan ini ditinggalkan oleh nenek moyang dari suku asli Indian yang disebut leluhur Modok. Mereka mengukir kalender kuno, hewan dan manusia di bebatuan. Di antaranya itu adalah gambar spesies manusia besar dengan sayap. Orang-orang Modok menyebutnya Sil atau semacam dewa. Wujudnya seperti ini. Menurut legenda orang Modok, makhluk dari langit ini turun ke bumi, kemudian tinggal di Gunung Shasta dan melindungi orang-orang Modok. Berikut coba kita gabungkan petunjuk-petunjuk yang disebutkan di atas. Struktur geologi yang unik, fenomena elektromagnetik yang aneh, kasus penampakan misterius dan orang hilang, Bigfoot sang makhluk misterius, sistem terowongan yang belum terungkap dan legenda penduduk asli setempat. Coba kita lihat dari sekian banyak fenomena ini. Gunung Shasta memang seperti bayangan cermin sisi lain dari Gunung Suci Kailas di Tibet, gunung suci yang menyembunyikan terlalu banyak cerita untuk diurai. Faktanya secara kebetulan, Gunung Kailas yakni Gunung Suci Buddha Tibet, Bon salah satu agama di Tibet, Hindu dan Jainisme, sebuah agama dharma dan kepercayaan lainnya. Sama seperti dewa penjaga gunung yang dipuja oleh berbagai kelompok etnis, Gunung Shasta ini juga memiliki karakteristik budaya seperti itu. Ia adalah totem yang disembah oleh semua suku asli di California Utara. Mungkinkah Gunung Shasta itu adalah tempat yang menghubungkan permukaan bumi dengan pusat bumi dan dunia luar yang belum diketahui? Wallahu alam. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.